Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar? Selamat menjalankan ibadah puasa. Buat yang menjalankannya, semoga ibadah puasanya lancar ya. Saya Kak Rose, hari ini tetap kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Pertemuan pertama kita sudah dibuka oleh Sulis. Lalu kita lanjut ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang masih hangat menjadi perbincangan, menjadi perhatian, keingintahuan publik, baik yang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Daniel pojok sana juga ya. Buru-buru, aku ping-ping ya. Yang lagi rame masih seputar Alshad ya. Alshad ini udah berapa hari nih trending dia, ramai diperbincangkan ya. Banyak orang juga memberi perhatian buat Tiara. Tiara gimana kabarnya? Tiara tahu nggak sih? Dan sebagainya. Dan juga ke Instagramnya papa mamanya Tiara katanya foto-foto Alshad, foto-foto binatang-binatangnya Alshad juga udah nggak ada semuanya gitu. Yang lagi ramai juga yang sekarang dibahas adalah kalau dari dokumen-dokumen di pengadilan gitu ya, terlihat bahwa katanya dugaannya Alshad itu memberikan maharnya adalah 3 juta rupiah. Lalu netizen pun membandingkan dengan biaya makan harimau-nya Alshad, yaitu 70 juta gitu. Biaya makan harimau 70 juta, Alshad Ahmad cuma beri mahar 3 juta, nikahi Nisa hamil 8 bulan, begitu ya gitu ya. Dari mana tahu kalau biaya makannya aja 70 juta? Ini sesuai dengan yang diutarakan informasinya di podcastnya Denny Sumargo. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Lu bisa habis berapa sebulan? Sebulan makanan doang, kemarin gue baru bayar 70 juta sebulan makanan doang. Gue sesak nafas. Feeling gue 100-an juta lebih lu ada sebulan ya? Ada sama biaya pegawai. Biaya lain ya? Coba kita baca komentar netizen ya. Ini tampaknya komentar netizen diberikan sebelum ya sahur kayaknya ya. Masih belum puasa. Pelit amat 3 juta buat makan sebulan juga nggak nyampe. Maaf lagi nggak puasa. Komentar harus ada disclaimer dia lagi nggak puasa. Berikutnya komentarnya, mahar 3 juta kalau ikhlas dan langgeng nggak apa-apa. Kalau ini sih orang niatnya nggak mau tanggung jawab. Yang berikutnya adalah anak harimau disayang-sayang, anak sendiri dilupain. Giliran tua yang dicari anak. Lagi yang berikutnya, pelit pelit pantesan tajir katanya gitu. Yang berikut ada lagi komentarnya, nggak ada. Oke. Nah ini juga banyak orang kan kemudian yang Tiara gimana gitu ya. Terus ada screenshot komen manajernya Tiara soal kondisinya Tiara begitu ya. Nih ada diunggah di TikTok, Mas Tiko, Titi gimana? Udah tahu berita ini rame di mana-mana. Titi pun kebawa trending di Twitter sedihnya katanya gitu. Iya tahu betul katanya gitu. Terus thank you supportnya ya gitu, aman ya katanya, aman gitu, aman. Dah gitu jawabannya ya. Gitu doang, aman. Maksud dengan aman ya nggak tahu ya kita ya, yang ada di benak masing-masing seperti apa. Nah masih ini informasi masih terus mengalir, salah satunya dari salah satu sahabatnya Nisa gitu yang juga mengkonfirmasi, ini juga lewat DM ya namanya tapi kita samarkan, sebut saja inisialnya adalah seseorang gitu. Dia bilang beneran nikah dan beneran anak Alshad katanya seperti itu ya. Komentar netizen, coba kita baca lagi komentar netizen. Titi kenapa lagumu jadi doa semua gitu. Yang berikutnya, si cowok lagi melarikan diri sampai berita hilang. Oh, udah masih di Jepang ya? Belum, udah pulang? Udah mau pulang? Enggak, sangat update ya netizen ya. Lanjut berikutnya. Shan, Jinora, Selan ternyata Titi mama tiriku. Hah? Gimana sih maksudnya? Oh, ternyata Titi mama tiriku. Astaga. Nama binatangnya Alshad maksudnya. Jadi, aduh netizen ya. Oke, yang lanjut berikutnya. Peluk jauh buat Titi. Ini sport buat Titi ya. Ya, kalau menurut aku ya, kalau di dalam itu aman, tidak ada masalah, tidak ada ganjalan, tidak ada hati yang berat. Tidak mungkin sesuatu itu muncul ke permukaan, ke media sosial gitu. Jadi baiknya memang selesaikan dulu di dalam yang baik-baik, silaturahmi ya. Kalau memang tanggung jawab ya tanggung jawab. Ya selayaknya lah gitu kali ya menurut aku ya. Dan sekali lagi pesan untuk remaja putri dimanapun Anda berada. Karena setiap berita selebriti itu ya ada baiknya kita bisa ambil hikmah baiknya. Jangan cuma bisa menghujat tapi belajar dari situ. Bahwa apapun yang terjadi yang namanya perempuan itu banyak ruginya ya kan. Ya dua-duanya bertanggung jawab, bapak ibu bertanggung jawab ya. Tapi ya ibu lebih berat. Kalau bapak juga sama beratnya, tapi di dunia mungkin dia bisa tidak bertanggung jawab, tapi di akhirat kita kan nggak tahu gitu ya. Kita lihat profilnya sekarang Anissa Bahar. Kisahnya seperti apa? Kita lihat yang berikut ini. Ya, kita sudah bersama dengan Anissa Bahar. Alhamdulillah, masya Allah dia terlihat
makin awet muda gitu ya. Kemarin kita undang 2 putri-putri Anissa Bahar gitu ya, cerita tentang bagaimana mereka menghadapi kehilangan ayah mereka gitu. Ini juga sosok Memo Sanjaya itu juga pernah menjadi bagian hidup dari Anissa ya. Anissa Bahar. Dan ada salah satu postingannya dari Anissa soal mengenang almarhum Memo Sanjaya ya. Masih nggak nyangka. Padahal udah janji minggu ini mau pindah ke Cibubur. Kita udah siapin yang terbaik buat Kak Memo. Aku ajak tinggal di rumahku sampai Juwita dan suaminya udah siapin rumah besar 5 kamar biar nyaman. Dan juga Jelita dan suami urusin. Ya Allah, tapi sekarang Kak Memo udah nggak sakit lagi gitu ya. Benar nggak nyangka gitu ya. Iya. Karena emang janjinya minggu ini emang mana tuh emang mau pindah ke Cibubur. Minggu ini banget. Minggu ini banget. Sebelumnya kan sebelumnya bulan kemarin kan emang aku mau ajak tinggal di rumahku. Dianya malu. Aku bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Kan kita udah seperti saudara gitu loh. Aku nganggap dia udah seperti kakak dan orang tuaku kan. Udah aku ajak tinggal di rumahku. Itu tinggal kan kalau di rumahku kan rame, ada anak cucunya kan emang kumpul semua di situ. Tapi beliaunya nggak enak. Katanya takutnya aku nanti nggak enak sama pasangan aku kayak gitu kan. Akhirnya udah Jui cari rumah tuh, sama Jui dapat rumah besar yang memang buat nyaman kayak gitu kan. Ya udah janji minggu ini mau pindah. Mungkin beliau memang nggak mau pindah karena memang mau meninggal di tanah kelahirannya. Yang katanya anak-anak juga di rumahnya itu sebelahnya memang makam keluarga gitu. Iya. Ya. Ada satu postingan lagi gitu ya dari Anissa Bahar. Ini Masya Allah ya, Alhamdulillah bahwa di tahun lalu memang akhirnya silaturahmi itu betul-betul bisa terjalin kembali. Kalau kita ngikutin perjalanannya Anissa Bahar gitu ya. Dulu kan sempat banyak lah friksi, banyak mungkin ada yang masih mengganjal di hati gitu ya. Baik dengan Memo, nanti terus kemudian kaitannya juga anak-anak gitu dan lain sebagainya. Tapi ini ya Kak Memo mau makan apa? Mau steak katanya. Akhirnya kita makan sama anak, mantu, cucu. Kak Memo seneng banget ketawa-ketawa. Terus lihat aku live di sosmed joget-joget. Di waktu senggang selalu aku berusaha buat hibur bersama anak mantu. Sekarang Kak Memo udah sehat, gak sakit lagi. Lapangkan kuburnya, husnul khotimah. Gimana kamu melihat bahwa alhamdulillah tahun lalu itu dibukakan jalan untuk bisa berbaikan gitu? Sebenarnya sih dari tahun-tahun sebelumnya sih pengen ya komunikasi gitu loh. Cuma takutnya waktu itu kan aku juga ada pasangan kan, takutnya salah paham karena setiap aku mau komunikasi pasti cemburu. Ada yang menjaga perasaan yang lain kayak gitu loh. Jadi akhirnya pas aku memang nggak ada pasangan, jadi aku berusaha untuk bisa komunikasi. Ya, kamu kisah perjalanan kamu bersama Memo itu kan panjang bertahun-tahun. Tapi ya akhirnya aku sadar buat apa aku terus nyimpen sampah gitu di dalam diri aku. Akhirnya aku berusaha untuk melepaskan itu semua. Ya udah kita jadi saudara. Bagaimana caranya? Kita kan juga ada 2 putri yang harus kita rawat dan harus dampingin. Itu jadi harus komunikasi dengan baik. Apa yang paling membuat kamu sedih dari kepergian almarhum Memo Sanjaya ini? Nggak tahu, sedih lah, sedih aja karena banyak planning yang belum kita laksanakan gitu. Bersama anak dan cucu. Bersama anak, pengen mestain Jui, pengen lihat Jui di pelaminan berdua. Itu sedih banget sih. Padahal udah rencana nih, habis lebaran ini mau pestain Jui. Jadi rencananya jadi batal lah karena nggak mungkin, aku juga pasti berat banget gitu loh ngelaksanain itu. Anak juga gitu ya. Dan rencananya Kak Memo pengen main nge-gym sama teman-temannya. Kita udah siapin itu semuanya gitu. Kita lihat seperti apa sih kebersamaan mereka gitu di saat-saat terakhir ya. Anissa, Memo, anak-anak dan cucu-cucu. Berikut ini. Hari ini ulang tahun Juwita, kumpul Egi. Juwita, kumpul kita makan bersama hari ini. Salah satu momennya ya. Anak-anak
karena kemarin cerita juga bahwa papanya itu suka banget diajak jalan-jalan di saat-saat terakhir ke mall gitu. Ini kan yang kamu posting ya, yang aku tahu kan kemarin pernah ketemu makan bareng tuh. Sesudah itu masih ada kumpul-kumpul lagi, ketemu lagi? Masih, aku datang ke rumahnya. Oh, udah datang ke rumahnya? Aku datang ke rumahnya, terus yang ngobrol-ngobrol kayak gitu, terus udah gitu. Ya banyak hal lah yang kita bicarakan. Apa yang kamu ingat? Yang kamu ingat dan itu menjadi pembicaraan yang semakin melepaskan simpul-simpul di dalam hati. Iya, aku sih kasih, maksudnya dia kan dia tuh anak-anakku tuh pengen aku ngomong sama papahnya untuk ya udah sih lepas dari daerah itu gitu loh. Maksudnya lepas dari Tangerang itu, ayo ikut kita hijrah, karena papahnya tuh selalu mikirin teman-teman kayak gitu. Jadi aku berusaha untuk kasih masukan gitu. Ayo sih Kamemo mau ngapain lagi? Kamemo mikirin teman-teman belum tentu mikirin Kamemo kayak gitu. Jadi kamu ingin ngajak Memo untuk lebih dekat ke keluarga, iya, secara lokasi ya? Lebih dekat ke aku, karena kalau ada apa-apa, misalnya butuh apa-apa, ada aku gitu, ada aku. Sampai kamu punya keputusan gitu bahwa ya kamu tetap menjaga dia, Iya, menghormati. iya. Itu prosesnya. Karena saya tahu kalau bukan saya dan Jui Jelita itu nggak, bukannya saya ngecilin keluarganya atau apa, yang lebih perhatian istilahnya secara materi dan finansial, saya pasti orang yang akan terdepan untuk maju. Gimana prosesnya kamu? Karena pengobatan kemarin juga selalu mobil semua, bensin semua, butuh apa bawa bapak ke dokter, bawa. Kamu sudah menganggap kami itu adalah sebagai kakak Dan bapak sih. dan bapak. Iya. Apa perannya yang menurut kamu itu menjadikan dia seolah sebagai kakak dan bapak gitu dalam kehidupan kamu? Apa yang diajarkan, apa yang ditinggalkan gitu kesannya? Iya, atau pesannya? Aku sih berusaha untuk bisa menerima keadaan yang sekarang dengan versi yang berbeda gitu. Makanya aku berusaha untuk menganggap beliau sebagai kakak juga orang tua aku, karena aku kan gak punya orang tua kan. Jadi ya udah, anggap aja orang tua nih, gimana kayak gitu. Jadi kamu menghormati dia sebagai orang tua. Orang tua. Tapi kehadiran Memo dalam kehidupan kamu, apa sih pesan-pesan atau mungkin sesuatu yang buat kamu itu penting dalam perjalanan hidup kamu? Selain anak-anak ya, atau mungkin apa yang diajarkan, apa yang pernah diucapkan, pernah ditanamkan dalam diri kamu? Hikmah apa gitu? Hikmahnya saya menjadi seorang wanita yang kuat sih ya. Menjadi seorang wanita yang kuat, menjadi seorang wanita yang mandiri. Di mana dulu saya pernah dibawa Memo, itu saya mau makan aja saya harus cuci piring orang, saya harus baru bisa makan. Itu perjalanan panjang yang saya jalanin, dan itu menjadikan saya menjadi seorang Anissa Bahar seperti sekarang ini. Jadi itulah peran dia dalam kehidupan kamu. Menjadi wanita yang kuat. Kamu melihat sosok Memo sebagai seorang ayah itu seperti apa sih? Iya, di dalam kesendiriannya, sampai setelah menikah sama saya pun kan beliau punya anak lagi 2 kan, dan beliau tetap sendiri. Maksudnya setelah berpisah beliau tetap sendiri dan membesarkan anak-anaknya. Dan itu yang membuat saya, biasanya kan laki-laki kan jarang kan yang begitu ya, tapi beliau emang kalau sama anak itu emang sayang sekali gitu. Jadi ya itu yang membuat saya ya kagum dan menghormati almarhum. Iya. Ini ada juga terakhir video kita pernah video call ya, belum sempat bertemu secara langsung dengan almarhum Memo Sanjaya. Tanggal 22 Juni 2022, sesaat sesudah kita tahu postingannya bahwa keluarga pernah bersilaturahmi, kata almarhum, anggap aja sekalian reuni gitu. Kita lihat cuplikannya. Setelah aku menyadari ya udahlah itu masa lalu aku, toh biar bagaimanapun beliau juga adalah bapak dari anak-anak aku. Jadi aku udah menyadari hal itu semua mungkin proses pendewasaan. Jadi aku tuh sering ngajak itu papanya untuk makan bareng. Ya, terus misalnya lagi sakit aku beliin beras khusus buat diabetes. Kita udah seperti sekarang ini seperti saudara kita. Ya. Saya sih minta supaya dia jadi ini aja
fokus dan eksis di karirnya masing-masing dan ngabdilah sama orang tua, kedua orang tua, ya sama mamanya, ya sama saya gitu. Jadi kasih sayangnya jangan sampai putus sama Amin. kedua orang tua gitu. Walaupun dia di mana, doa saya semoga mereka bahagia. Amin. Kamu lihat itu apa yang kamu rasakan? Sedih. Karena banyak hal yang aku pengen berikan, cuma memang momennya belum pas sampai akhirnya beliau lebih dulu pergi. Padahal aku banyak banget yang pengen aku berikan ke beliau. Ingin kamu Pengen berikan. bahagiain. Pengen bahagiain Nemo. Iya, Karena anak-anak. iya, karena anak-anak. Kemarin anak-anak juga mengatakan bahwa ya sekarang orang tuanya ada Anissa Bahar. Dan mereka bilang semoga mama katanya, semoga mama itu dengerin anak-anaknya. Karena mereka ingin menjaga mamanya juga. Iya, pasti. Apa yang kamu sampaikan ke anak-anak saat ini? Iya, yang pastinya mama sayang sama kalian semua. Dan mama berharap kalian rukun-rukun gitu loh. Kan kita orang tua kan paling seneng ya kalau ngeliat anaknya baik-baik aja gitu loh. Karena saya berharap anak saya bisa jagain saya nanti. Dan saya memang dari dulu cita-cita saya nggak mau jadi orang tua yang nggak punya. Saya makanya cita-cita saya dari dulu saya mau jadi orang tua yang kaya, di mana saya bisa membantu anak-anak saya justru, bukan saya minta sama anak-anak saya. Makanya alhamdulillah, padahal saya udah bikinin rumah buat Jelita, buat Juwita, buat supaya mereka nggak kemana-mana lagi, nggak ngontrak-ngontrak lagi, udah tinggal bareng sama mama. Kita belajar banyak ya dari perjalanan hidupnya Anissa Bahar kalau kita ngikutin dari tahun Tahu lah ya. tahu banyak lah, ada konflik gitu ya, ada kesedihan, ada luka-luka masa lalu. Tapi pada akhirnya setiap manusia dalam kehadirannya di kehidupan kita itu walaupun nggak enak tetap memberikan pelajaran yang berharga Iya, betul sekali. yang menjadikan kita di saat ini. Iya. Ya, dan untuk hal-hal baik itu kita harus bersyukur dan ucapkan Iya. terima kasih. Terima kasih atas pelajaran Kamemo selama ini yang menjadikan saya seorang wanita yang kuat. Walaupun perjalanannya begitu menyakitkan, tapi akhirnya saya bisa menjadi posisi seperti sekarang ini, seorang Anissa Bahar. Dan kebaikan Iya. itu tetaplah menjadi sesuatu yang amat berharga. Iya, Gitu ya. betul. Silaturahmi. Masih akan ngobrol lagi sama Anissa Bahar. Berikut ada Sheila Marcia. Ini juga seorang perempuan yang perjalanan hidupnya wow, luar biasa juga. Kita lihat profilnya berikut ini.